P. Dunia naga dan harimau. Tidak ada yang menipuku. Huhu. Salam, pendahulu tua. Yang mulia, kehidupan tanpa batas. Apa tujuanmu datang ke sini, pemuda? Pemuda. Dari mana barang ini berasal? Ambil ini. Ambil barang tua itu. Keluarkan barangnya. Saya lebih baik mati daripada menyerahkan barang kepada kalian. Pergi mati saja kau. Polisi datang. Hahaha kakek. Kakek, ada apa denganmu? Kakek. Ini barang apa yang dimakan? Kau bahkan tidak menghargai nyawamu sendiri. Juga harus dijaga. Gunung harimau, gunung harimau. Harimau. Kakek gunung, kakek, kakek, kakek. Haha. Kakek kembali ke akar. Juga bisa dianggap sebagai keinginan yang terpenuhi. Ai, hanya saja benda ini sebenarnya hilang. Artefak Huasia. Pedang jantan dan betina 35 untuk menghancurkan kejahatan. Apa itu? Senjata suci. Bukankah itu hanya ada dalam mitos dan legenda? Pedang jantan dan betina 35 untuk menghancurkan kejahatan benar-benar ada. Dan benda ini adalah sarung pedang jantan dari pedang tersebut. Kakak tua, siapa dewa yang memiliki pedang jantan dan betina 35 ini? Itu harus kamu tanyakan pada dirimu sendiri. Tanya pada diriku sendiri. Konon pada masa dinasti Han Timur, Gunung Longhu belum disebut Gunung Longhu, melainkan disebut Gunung Yunjin. Saat itu ada seorang guru Tao yang membawa 2 muridnya. Datang ke sini di bawah pimpinan seorang wanita pahlawan. Datang. Ayo pergi. Sampai. Gunung Yunjin indah dan menawan. Itu layak menjadi tempat di mana makhluk abadi kuno tinggal. Ini adalah tempat yang tepat untuk saya mencari jalan panjang umur. Tuan Zhang Dao. Melintasi gunung belalai gajah. Menyeberangi sungai Luxi. Akan sampai di kota. Setelah sampai di rumah, saya akan membuatkan tofu Beijing untukmu. Ayo lari, ayo lari. Apa yang terjadi? Raksasa datang lagi. Ayah, ini Xiaoro. Raja monster itu datang lagi. Xiaoro, tidak lama setelah kamu pergi tahun lalu. Sebuah monster yang mengaku sebagai raja datang ke kota. Dia kejam dan suka membunuh. Dia suka memakan manusia. Setiap beberapa waktu, dia datang ke kota untuk menangkap orang. Ibumu sudah dibunuh olehnya. Apa? Dan raja itu sangat suka wanita. Setiap kali datang, selain menangkap orang untuk dijadikan makanan, juga akan menculik sekelompok gadis muda yang cantik. Xiaoro, kamu, adik perempuanmu baru saja diculik. Kamu cepat sembunyi. Haha, sudah terlambat. Ayah, tua sekali. Dagingnya asam dan keras. Hidup juga cuma membuang-buang makanan.
Ayah. Ayah. Hei. HM. Wang Changzhao sedang di sini. Kalian bawa jenazah orang tua itu pergi dulu. Setan, kau menyiksa rakyat. Menyebabkan malapetaka di dunia. Tidak bisa diampuni. Jika kau menipuku, aku akan membunuhmu. Hahaha. Lepaskan aku, lepaskan aku. Xiong Er. Ah, benar-benar seorang wanita yang menawan. Aku suka Men Wang. Lepaskan Ju Er. Diam, kamu punya hak apa untuk memerintahku? Oh, sepertinya kamu sangat peduli padanya. Apa dia wanita MU? Benar, Wang Barbar. Jika kamu berani menyentuh dia sedikit saja, aku tidak akan memaafkanmu. HMPH, kamu itu siapa? Berani mengancamku. Cantik, daripada mengikuti sampah ini. Lebih baik kamu ikut denganku saja. Kamu membunuh orang tuaku. Menculik adikku. Saat ini aku ingin sekali membunuhmu. Oh, aku baru ingat sekarang. Tadi memang menculik seorang wanita cantik. Yang sedikit mirip denganmu. Aduh, aku belum pernah bermain dengan saudara perempuan. Aku ingin merasakan seperti apa rasanya. Raja Barbar, jauhkan tangan kotormu. Hanya seekor semut kecil. Apa hakmu untuk marah? Jika kamu punya kemampuan, ambil dia dari tanganku. Hahaha. Raja Barbar, kamu harus bersyukur kepada alam semesta. Mengapa kebijaksanaan tidak berlatih dengan baik? Justru melakukan kejahatan. Mengapa karena? Karena aku bersedia. Haha Zhang Dao. Jangan urus aku. Kau memiliki kemampuan yang dalam. Bunuh dia untuk menghilangkan bahaya bagi rakyat. Cepatlah. Menghilangkan bahaya bagi rakyat. Baiklah, hari ini aku akan membunuh semua orang yang kau sebut rakyat. Ah. Guru. Hewan ini. Dia ingin menghancurkan seluruh desa. Guru melihat banyak rakyat terjebak di alun-alun. Gadis Rour juga dibawa oleh Raja Barbar. Ayo, ikut aku untuk menyelamatkan orang. Adik. Kamu tidak apa-apa? Kamu tidak apa-apa. Sungguh sangat baik. Kakak. Ibu sudah meninggal, dan itu membuatku menderita. Hahaha, adik. Ayah sudah pergi. Sekarang aku hanya punya kamu sebagai keluarga. Kamu adalah satu-satunya keluargaku. Hahaha, baiklah. Mari kita mulai pesta pembunuhan kita. Jangan bunuh aku. Bagaimana? Raja Serigala, kau berzinah dan merampas. Membunuh tanpa pandang bulu. Bukankah kau takut dihukum langit? Haha. Hukum langit. Langit dan bumi tidak berperi kemanusiaan. Menganggap semua makhluk seperti anjing kurban. Lalu di mana hukuman langit? Tuhan tidak akan peduli. Hahaha. Kamu ngapain? Kamu bilang apa? Aku jadi tertarik nih. Kalau tidak, kita bersenang-senang di sini saja. Lepaskan. Aku berhenti, cepat tolong aku. Rong Er. Cepat selamatkan aku. Ju Er. Langit dan bumi tiada batas. Hukum meminjam dari langit dan bumi. Harta meminjam dari langit dan bumi terakhir. Zhou, ayo bersama-sama. 3 orang tidak baik. Biarkan kelinci ini mati bersama bos. Raja Barbar, kamu tidak tahu kan? Kami bukan hanya 5 orang. Ternyata kalian masih adalah para praktisi. Berani melukai hamba. Biarkan kalian membayar dengan nyawa. HMPH.
Bukan hanya melukai Raja Barbarmu. Hahaha. Menjalankan keadilan. Memenggal kepala iblis ini. Ingin membunuh hamba. Sungguh omong kosong. Kalau begitu, ayo coba. Wang Chang, Zhao Sheng, Zuo Er, kumpulkan 4 simbol untuk mengalahkan iblis. Naga hijau, harimau putih, kura-kura hitam, 4 simbol kembali ke posisi. Raja Barbar mengawasi. Tapi di lapisan ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Lihat monster ini terjebak dalam formasi. Tuhan benar-benar melihat. Akhirnya mengirim orang hebat untuk menanganinya. Kakak sangat hebat. Kita selamat. Kita selamat. Bunuh bajingan itu. Bunuh dia, bunuh dia. Bunuh dia untuk ayah dan ibu. Balas dendam untuk banyak teman desa yang telah tiada. Raja Barbar hari ini adalah hari matimu. Ayo semangat. Bunuh dia. Dengan formasi kalian ini. Ingin membunuhku, sudah dekat dengan kematian. Masih berani keras kepala, orang-orang hebat. Bunuh dia, bunuh dia. Bangsat ini harus disingkirkan. Bunuh dia, sialan. Aku adalah kura-kura raksasa di gunung. Kalian sekumpulan mayat berdarah ini. Berani mengatakan aku adalah kura-kura yang mencari mati. Junior brother. Junior brother. Nama saya Zhang Zhang. Bagaimana bisa seperti ini? Ritual formasi ini malah dihancurkan begitu saja. Formasi ini memang sangat canggih. Tapi orang yang menyusun formasi ini, ilmu mereka kurang. Formasi ini pun tidak mampu mengatasi aku. Semua boneka dunia ini adalah keturunan dari Xuanwu. Posisi Xuanwu kalian terlalu lemah. Master, maafkan aku. Tunggu, formasi sudah dihancurkan. Kita segera mundur saja. Mundur. Lalu bagaimana dengan rakyat ini? Kalau kita semua pergi, mereka pasti akan mati tanpa keraguan. Rong Er, adikmu masih di sini. Dia adalah satu-satunya kerabatmu. Apa kamu tidak akan menyelamatkannya? Mobilnya rusak. Sekarang sudah selesai. Kita akan mati. Anakku belum lahir. Kakak, aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Semua akan mati. Aku tidak ingin membuatmu mati, katakan padaku. Hahaha. Haha. Sekarang kamu tahu rasa takut, kan? Aku ingin melihat apakah kalian bisa melarikan diri dari tanganku. Sutradara Zhang, kalian pergi dulu, aku yang menghalangi. Aku tidak akan pergi. Seorang pria harus tahu kapan berjuang dan kapan tidak. Haruskah mengabaikan begitu banyak rakyat? Melarikan diri sendirian. Sutradara Zhang. Rong Er, jangan kira aku tidak tahu. Kau ingin mengorbankan diri. Bukankah itu berarti ingin hidup dan mati bersama mereka? Aku tidak salah. Aku memang berpikir begitu. Ini rumahku. Bukan rumah kalian. Kalian tidak perlu berjuang demi kami. Apalagi kami sama sekali tidak bisa mengalahkan Manwu. Pahlawan sejati tidak takut. Meski tahu tidak seharusnya dilakukan, tetap melakukannya. Meskipun tidak bisa mengalahkan, tetap harus melawan. Wang Qiang Zhao Sheng. Ikut aku untuk membasmi Raja Barbar. Berjanji akan mengikuti sampai mati. Guru, kupikir kita akan bermain permainan kucing dan tikus. Sayang sekali. Rong Er, Raja Barbar itu seperti kura-kura gunung. Tak pandai berenang. Kamu berlari ke sungai Lushui bersama warga desa. Semua cepat lari. Kalau sampai ke sungai Lushui, kita akan selamat. Cepat lari. Cepat lari, cepat lari. Kamu pasti akan menang. Tenang, aku masih menunggu untuk makan tahu hijau kamu. Adik perempuan, Ayo, ayo, ayo. Dao Sheng Yi, Sheng Er, Sheng San. 3 kehidupan, sejuta makhluk. 3 unsur bersatu, cepat. Kalian berempat tidak bisa mengendalikan saya. Apakah kalian bertiga bisa mewujudkannya? Asalkan bisa menahanmu. Biarkan Rour membawa orang melarikan diri ke sungai Liuxi. Kami sudah menang. Ide yang cukup bagus. Sayangnya, apakah kamu bisa mewujudkannya? Raja Barbar, kamu harus berlutut di gunung menjadi obat. Di jalan, kamu tak terkalahkan. Tapi di atas air, kamu bahkan tidak sebanding dengan kura-kura. Sialan, sialan. Aku adalah kura-kura raksasa di antara para dewa. Kamu berani membandingkan aku dengan kura-kura. Kamu akan membayar harganya, ya. Ahahaha.
Bagaimana mungkin? Bukankah tadi kamu sudah? Hei hei. Daya tahan aku selama 500 tahun. Tak mungkin hanya dengan satu ahli spiritual Ki. Mengajak 2 orang sampah saja bisa mengurungku. Ternyata selama ini aku hanya dibohongi. Haha. Tentu saja. Lihat waktu mereka seharusnya sudah dekat di tepi sungai. Kalau begitu, aku langsung saja menghentikan mereka. Kau bilang mereka pasti sangat putus asa. Hahaha Hom. Sekarang aku akan pergi ke tepi sungai Luxi dan bunuh mereka semua. Dan kau tinggal di sini seperti anjing mati. Kamu bagaimana? Sakit banget. Perutku sakit banget, adik. Tenang, Bu, tenang. Aduh, apa yang kamu lakukan? Kalau tidak pergi sebentar lagi, makhluk itu akan datang. Kita semua tidak akan bisa lari. Tolong selamatkan adikku. Adikku akan melahirkan. Segera selamatkan bayinya. Mengapa? Aduh, dunia persilatan jadi berantakan. Aku sudah melihat kepala bayi. Harus segera lahir sekarang juga. Dengarkan aku. 123 ayo, lebih keras. Ayo, lebih keras, aduh. Cepat, cepat. Beberapa pria bantu saya tahan dia. Cepat, cepat. Semangat, adik. Ayo, lebih keras, cepat. Cepat, cepat. Ayo, cepat. Cepat, ayo berusaha. Segera akan lari. Raja kucing datang. Ayo lari, Raja kucing datang. Ayo lari, ayo lari. Aku harus lebih cepat, lebih cepat. Ayo lari, ayo lari. Kucing datang. Kucing datang, hehe. Kamu pikir kalian bisa lari? Iya. Haha, hahaha. Raja Serigala, pergilah mati untukku. Sayang sekali, tidak ada yang bisa membunuhku. Haha, iya. Lari apa lari? Kamu pikir kalian bisa lari lebih cepat darinya? Apa yang kamu katakan tidak salah. Kami tidak bisa mengalahkannya. Kalau tidak lari, apa kita harus menunggu mati? Kalian pikir hanya dengan lari bisa selamat? Kenapa tidak bisa melawan? Apakah begitu banyak orang tidak punya keberanian untuk melawan? Xiaoro, kamu dan beberapa orang hebat tidak ada yang bisa mengalahkannya. Apa gunanya kami berempat? Hahaha, di hadapan kekuatan yang absolut. Kalian hanya menunggu mati. Atau biarkan aku memberikan kalian kematian yang cepat. Bertahanlah sebentar. Bertahanlah sedikit lagi. Bertahanlah sebentar. Ahahaha. Segera lahir. Aku belum pernah merasakan rasa bayi yang segar. Hahaha, jangan harap bisa berhasil. Warga desa, jika sudah ditakdirkan mati, kalian memilih mati di jalan pelarian. Atau memilih untuk tetap dan berjuang sampai mati. Menggigit daging dari kura-kura sialan ini. Kalian sendiri yang memilih. Semua adalah pria dan wanita. Jika mati, maka mati dengan cara yang terhormat. Tidak lari juga mati. Lari juga mati. Lebih baik kita lawan saja. Jangan jadi pengecut. Benar, benar. Xiaolong, jaga baik-baik adik perempuanmu. Sebelum kita semua mati. Aku pasti tidak akan membiarkan si bajingan ini menyakiti adik perempuanmu. Ayo, maju, maju, ya. Yeah. Aduh, lahir seorang gadis. Untung saja. Kakak, cepat bawa putriku dan lari. Apa maksudnya? Aku pasti tidak akan meninggalkanmu. Kakak, aku tidak bisa lari. Tapi dia baru saja lahir. Bahkan belum sempat melihat dunia ini. Aku tidak ingin dia mati di sini. Wrong Air.
Selama kau masih hidup. Anak ini masih hidup. Zhen King masih ada di sana. Cepat peluk dia dan pergi. Selama ada harapan, jangan pernah menyerah. Segera pergi, cepat pergi. Jangan menyerah. Segera pergi, cepat pergi. Xiao Long. Kami akan berusaha menahan si bajingan ini. Kalau ada kesempatan. Harus balas dendam untuk kami. Kakak, cepat pergi. Cepat pergi, Kak. Ayo pergi, cepat. Ayo pergi. Bangkai, bangkai. Itu lagi, bangkai. Seumur hidupku, aku paling benci kalian, para semut ini. Panggil aku, bangkai. Ayo cepat jalan. Cepat jalan. Xiaoro, cepat jalan. Ayo cepat jalan. Kakak. Ah. Semua mati saja. Ah. Bajingan. Bajingan. Ah. Haha. Hahaha. Sial. Kalian pikir kalian bisa melarikan diri? Ya. Kamu berlari cukup cepat ya. Anda mengambil semuanya. Bunuh mereka semua. Mereka mencari kematian. Tentu saja kita harus memenuhinya. Penjahat yang tercela dan tidak tahu malu. Apakah Anda tidak takut akan pembalasan? Retribusi apa itu retribusi? Retribusi. Hanya kalian yang lemah yang menghibur diri sendiri. Maka Anda mencari orang yang kuat. Bohong, aku adalah keturunan Xuanwu. Meraih penciptaan langit dan bumi, menjadi iblis besar yang terkenal. Tentu saja aku adalah seorang yang kuat. Yang disebut kuat. Selain memiliki kemampuan yang tidak bisa dijangkau oleh orang biasa, harus juga memiliki hati yang penuh kasih, peduli pada yang lemah dan menentang yang kuat. Kau hanya bisa menganiaya yang lemah. Dan membunuh yang tidak bersalah. Sama sekali tidak layak disebut kuat. Kau mencari mati. Hahaha. Lihatlah. Kamu hanya bisa menganiaya yang lemah. Membunuh yang tidak bersalah. Apa kamu pantas disebut sebagai yang kuat? Hahaha. Sangat jelas. Kamu tidak ingin aku membebaskanmu, kan? Aku hanya memberitahumu apa itu yang benar-benar kuat. Bagus sekali. Kalau begitu aku beri kamu satu kesempatan. Kalau kamu bisa menahan 3 jurusku, aku akan membiarkanmu pergi. Bagaimana? Sepakat. Tidak bisa disepakati. Sang Dao. Ruoer, kamu gila. Dengan kekuatan Raja Barbar. Bahkan jika hanya mengeluarkan setengah kekuatan, kamu juga tidak bisa menerima satu serangan pun. Aku tahu, tapi aku tidak punya pilihan lain. Tapi sudah ditentukan. Ayo, setelah 3 serangan. Kamu harus membiarkan kami pergi. HMPH, itu sudah pasti. Tapi aku khawatir kamu bahkan tidak bisa menahan serangan pertama. Ayo. HMPH. Perhatikan baik-baik. Serangan pertama adalah cakar pemecah gunung. Hahaha. Langkah pertama saja sudah begitu memalukan. Takutnya kamu tidak akan bertahan sampai langkah ketiga. Jangan banyak bicara. Ayo lanjut. HMPH. Baik, langkah kedua, gemuruh ayam gunung. HMPH. Pintu.
Ruoer, jangan pukul lagi. Kalau terus dipukul, kamu akan mati. Ruoer, kamu tidak boleh memukul lagi. Aku masih bisa bertahan. Tunggu sebentar. Aku berjanji pada adikku. Akan membawanya dan anak perempuannya kabur. Ruoer, kamu tidak boleh memukul lagi. Aku masih punya satu cara yang bisa membawamu keluar dari bahaya. 8 arah, 6 penjuru. Hanya aku yang terhormat. Jalan surga terputus. Jangan gunakan cara ini. Jika tidak, aku akan bunuh diri di tempat. Mengapa Roar harus mati? Tidak apa-apa, pemimpin. Aku juga bisa bertahan dari 2 serangan sebelumnya, kan? Teknik penjaga gunungku bisa menghancurkan gunung dan sungai. Jika kamu sudah hancur tulang dan ototmu, ternyata dia masih bisa berdiri. Tulang dan otot hancur berkeping-keping. Karena keinginan manusia bisa melampaui batas. HMPH. Tidak mampu lagi, kamu tidak berdaya melawan, kamu kalah. Apa dasarmu? Aku belum mati. Kita belum menentukan pemenang. Kalau begitu, pergilah mati, Dewi Angin. Pintu. Pedang Iblis Duri. Ah. Kakak Sange. Aku berhasil. Aku melihat. Lawang. Sesuai kesepakatan. Kamu harus melepaskan mereka. HMPH. Melepaskan mereka. Kamu sedang bermimpi. Tidak mungkin, hari ini mereka harus mati. Kalian juga harus mati. Lawang, sebagai makhluk besar. Kamu malah ingkar janji. Ingkar janji. Apa kau bisa berbuat apa padaku? Kau sudah cukup. Kalian manusia dengan cara kalian. Sama sekali tidak berpengaruh pada makhluk iblis seperti kami. Omong kosong saja. Akui saja bahwa kau kuat. Tapi kau benar-benar berpikir aku tidak bisa menghadapimu. 3 unsur adalah langit, bumi, dan manusia. 3 cahaya adalah matahari, bulan, dan bintang. Pedang membagi yin dan yang. Jangan sembarangan membunuh. Kamu telah melakukan apa? Mengapa aku merasa ada kekuatan ilahi yang tak bisa dijelaskan? Tidak perlu tahu. Raja ini. Terima kematianmu hahaha. Guru keras, tapi kamu kecil. Kalau berani, datanglah menyerang. Seranganmu bahkan tidak mampu menembus pertahanan aku. Langit dan bumi tidak terburu-buru. Segera kembali ke asal. Istirahat sejenak, tidak ada kekuatan ilahi yang bisa dipalsukan. Jiwa saya. Kau benar-benar meminta kekuatan langit dan bumi dengan mengorbankan umurmu. Kau gila. Gila. 3 hari kemudian pasti akan dibayar. Sibo. Bagus sekali, dia berhasil melarikan diri. Sandao, ada apa denganmu? Aku baik-baik saja, hanya saja energi yang terbuang terlalu banyak. Dengan kemampuan yang aku miliki. Menggunakan teknik ini secara utuh sudah merupakan batasanku. Syukurlah dia melarikan diri. Kalau tidak, kita pasti mati. Rower, jangan takut. Aku akan membawamu mencari dokter. Sandao, tidak usah. Saya terluka terlalu parah. Saya tidak bisa bertahan lagi. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu mencapai tingkat penyulingan energi? Akhirnya ini adalah tubuh daging dan darah. Sandao, waktu saya tidak banyak lagi. Bisakah kamu berjanji pada saya beberapa hal? Apapun itu. Saya sudah berjanji. Itu adalah putri saudara perempuan saya yang baru lahir. Kamu harus mencarikan dia keluarga yang baik. Tenang saja, dia pasti akan tumbuh dengan bahagia. Saya jamin. Kedua kalinya. Membunuh Raja Barbar.
Tenang saja, saya pasti akan membunuhnya. Hanya saja, Raja Barbar memiliki 500 tahun pengalaman. Saya untuk mencapai kesatuan dengan alam. Tidak mungkin membunuhnya. Ah. Buku pil penguasa naga dan singa. Buku ini aku temukan secara kebetulan. Kalau kau bertanya tentang jalan, tentang keabadian, saat ini aku perlu menulis pil, aku sebenarnya ingin bersamamu menjalani jalan besar. Bahkan jika tidak bisa panjang umur, setidaknya bisa menua bersama. Berharap mendapatkan satu hati. Menua bersama tanpa berpisah. Tapi tahukah kau, langit tidak selalu berbaik hati. Langit dan bumi, serta para dewa, matahari, bulan, dan bintang. Segala makhluk dan segala urusan. Pedang memiliki takdirnya. Sutradara Zhang. Aku tidak bisa menemanimu lagi. Hal terakhir. Aku ingin pedangku menggantikan diriku. Selamanya menemanimu. Baik. Pedangku untuk membunuh. Pedangmu untuk betina. Dua pedang memotong dewa dan mengusir iblis di dunia. Hari ini mengingat bersama Lin Sui. Saat ini juga bisa dianggap bersama menua. Ah. Ternyata inilah asal-usul pedang jantan dan betina untuk membunuh kejahatan. Cerita di baliknya sangat menyedihkan. Sangat memilukan. Bagaimana dengan senior itu kemudian? Apakah Zhang Dao telah mencapai keadaan kesatuan dengan alam? Apakah monster kura-kura itu sudah diusir? Mari kita lihat lebih lanjut. Jawabannya ada di dalamnya. Raja Men terluka dan melarikan diri. Rong Er meninggal karena luka parah. Saya memenuhi wasiat Rong Er. Saya mengantarkan bayi perempuan itu ke rumah Kapten San di kota. Kemudian saya membawa dua murid Wang Chang dan Xiao Sheng. Membentuk formasi pelindung yang besar. Langit dan bumi tanpa batas. Meminjam kekuatan dari alam. Matahari, bulan, dan bintang. Lindungi wilayahku. Rong Er. Biarkan aku melakukan satu hal terakhir untukmu. Apakah kamu masih ingat bagaimana kita bertemu? HMPH. Karena kamu yang melukai saudaraku. Mengambil kupon daging. Kalian punya tangan dan kaki. Tidak mau berjalan di jalan yang benar. Harus menjadi perampok. Menghidupi diri dengan merampok. Bagaimana kalian masih punya muka untuk mempertanyakan saya? Kami mau berjalan di jalan mana itu? Tidak perlu kamu urus. Karena tidak salah orang. Saudara-saudara, bunuh dia. Banyak orang mengintimidasi yang sedikit. Juga harus menyerang secara tiba-tiba. Sungguh tidak tahu malu. Kau mencari mati, nakal. Nona, aku dari kiri, kau dari kanan, serang bersama. Ayo potong dia. Ayo pergi, 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 pergi. Tuan Zhang Dao, senang bertemu denganmu. Nona, senang bertemu denganmu. Hari ini bisa berkenalan dengan Tuan Zhang Dao. Benar-benar sebuah keberuntungan besar. Keberuntungan telah datang. Ayo. Setelah berbincang-bincang, kami menyadari bahwa masing-masing juga adalah praktisi. Lalu kami berdua memutuskan untuk berjalan bersama. Kemudian atas usulmu, kami bersama-sama membangun. Lebih cocok untuk membunuh iblis dan monster. Gagang pedang terdiri dari 5 segmen. Pada bilah pedang terukir simbol-simbol rahasia dan bintang-bintang. Lihatlah. Pedang yang bagus, Nona Rong.
Saya melihat cara Anda mengukir tampaknya cukup istimewa. Tentu saja, ini adalah cara yang disetujui. Mengapa pedang ini begitu mirip dengan milikku? Oh, ini karena memang dibuat bersama. Lalu, mengapa bahkan teksnya juga sama? Seperti pasangan yang memang cocok satu sama lain. Apa yang kau katakan? Aku tidak mau peduli lagi padamu. Kamu adalah aku yang saling menghargai dan saling memahami. Sayangnya, takdir membuat kita terpisah oleh hidup dan mati. Aku ingin pedangku mewakili diriku. Selamanya menemani MU. Baik. Catat baik-baik. Pedangku adalah keberanian. Pedangmu adalah betina. Dua pedang memotong dewa. Berkeliaran di antara langit dan bumi. Oh ya. Hahaha. 30 tahun telah berlalu, Zhang Dao Benzu kembali. Bersiaplah untuk mati. Hahaha. Langit dan bumi tidak berbelas kasihan. Menganggap segala sesuatu sebagai hewan ternak. Orang bijak tidak berbelas kasihan. Menganggap rakyat seperti hewan ternak. Artinya kalimat ini adalah hahaha. Artinya kalimat ini adalah hari ini kalian semua harus mati. Karena kalian semua tidak ada artinya. Hahaha. Formasi pertahanan cukup bagus ya. HMPH. Terkejut? Ya. Jinak makhluk jahat, kalau tidak mau mati, cepatlah pergi. Selama 30 tahun, berapa banyak makhluk jahat yang dibunuh oleh formasi besar? Makhluk jahat ini benar-benar mencari kematian sendiri. Makhluk jahat kayu. Segera mundur. Berlatih tidak mudah. Jangan menyia-nyiakan diri sendiri. Dasar tolol, hanya sebuah formasi. Kalian pikir bisa menghalangi aku? Haha. Aduh hahaha. Terimalah kematianmu, Zhao. Apakah muridmu sudah bertanya padaku? Selamat, guru, telah diselamatkan. Aku sudah bilang 30 tahun yang lalu. Jika kau berani datang lagi, pasti akan kutebas. Zhang Dao 30 tahun yang lalu hanyalah mengambil jalan pintas. Memanfaatkan sedikit kekuatan ilahi. Hanya itu yang membuatku terluka. Aku saat itu memang bingung. Sementara mundur dulu. Kalau tidak, mana mungkin hari ini dia berdiri di sini berbicara dengan saya. Bukankah ini cerita yang diceritakan ibuku padaku? Dulu 30 tahun yang lalu, dialah. Hampir menghancurkan seluruh kota kecil ini. Benar, dialah. Menghilang selama 30 tahun. Bagaimana dia bisa muncul kembali? Hahaha. Tentu saja, karena aku akan kembali. Mau makan daging kalian? Hancur, hancur. Kali ini dia akan menghancurkan seluruh desa. Ayah takut apa sama bajing ini? Dia hanyalah orang yang kalah dari guru Zhang Daoxian. Apa yang kamu tahu? Guru Daoling dulu hanya dengan kekuatannya sendiri. Hanya mampu mengusir Raja Barbar. Ketua San, dulu aku masih awam dalam praktik jalan spiritual. Jika ingin mundur dari musuh, hanya bisa memakai sedikit trik. Tapi 30 tahun di timur sungai. 30 tahun di barat sungai. Hari ini aku kembali bertarung dengannya. Aku pasti akan melawannya. Omong besar tanpa malu. Kamu pikir benar-benar bisa membunuhku? Bahkan jika 30 tahun lagi, keahlianmu tetap akan meningkat. Apa hakmu untuk melawanku lagi? Guru sudah keluar dari tempatnya. Dia sudah mencapai alam kosong. Mengalahkanmu tidak ada kesulitan.
4 tahap pencapaian praktisi, energi, semangat, dan kekosongan. Apakah kau sudah mencapai alam kosong? Takut? Ya, meskipun kau memiliki 500 tahun pengalaman. Kau pasti bukan tandingan guruku. Raja Barbar berbuat jahat. Dosanya sangat berat. Masih belum menyerah dan menyerahkan diri. HMPH, angan-angan kosong. Bahkan jika kamu sudah mencapai tingkat kekosongan. Tapi aku ingin menghancurkan formasi ini. Kamu rasa bisa menghentikanku? Aku ingin menghancurkan formasi ini. Kamu rasa bisa menghentikanku? Ah. Raja, bagaimana kamu berani? Haha. Apa yang membuatku takut? Bukankah kau bilang 30 tahun di timur sungai? 30 tahun di barat sungai. 30 tahun yang lalu kau tidak bisa menghentikanku membantai kota. 30 tahun kemudian, aku ingin melihat apakah kau bisa menghentikanku. Ah. Kenapa? Kenapa kau ingin membunuhku lagi? Dia bilang bisa membunuh, lalu bisa membunuh. Berapa banyak monster yang kalah di tangan para guru? Kali ini pasti tidak akan salah. Semua jangan panik. Ada para guru yang melindungi. Dia pasti tidak akan melukai kita. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kalian sama sekali tidak tahu betapa hebatnya Raja Barbar. Dia adalah makhluk besar dengan 500 tahun pengalaman. Chenbo, kenapa kamu membesarkan semangat musuh? Menghancurkan wibawa sendiri. Saya percaya bahwa guru Daolin pasti bisa. Ah. Sang guru, tolong aku. Tolong aku, ah. HMPH. Aku rasa kau salah percaya, kan? Raja ini, jika ada urusan, datanglah padaku. Jangan menyakiti yang tidak bersalah. Aku juga tidak ingin menyakiti yang tidak bersalah. Tapi kau sudah mencapai alam kekosongan. Jika aku kembali berduel denganmu, kau akan melukai diriku. Lebih baik Zhang Dao, kau menyerah saja. Bagaimana kalau aku membunuhmu? Guru, jangan. Zhang Dao, tunjukkan dirimu. Jangan sekali-kali setuju padanya. Zhang Dao, kau harus berpikir matang-matang. Begitu aku melambaikan tangan, semua orang di alun-alun ini akan mati. Begitu aku melambaikan tangan, semua orang di alun-alun harus mati. Bagaimana ini? Zhang Dao, kamu belum bertindak untuk menangkapnya. Apakah kamu ingin membunuh seluruh penduduk kota? Lao Chen, apa yang kamu lakukan ini? Lao Chen, bencana hari ini sebenarnya adalah karena raja yang marah datang untuk membalas dendam pada Zhang Dao. Ini adalah urusan pribadi di antara mereka. Kenapa kita semua harus ikut terlibat? Semua orang bilang. Benarkan? Iya. Tidak usah. Apa hubungan dendam mereka dengan kita? Bagaimana kalian bisa mengatakan itu? Zhang Daoxian berkonflik karena ingin menyelamatkan orang. Tapi jika dia tidak mati, kita yang harus mati. Jangan berisik lagi. Satu orang berbuat, satu orang bertanggung jawab. Menyerah. Guru, keputusanku sudah bulat. Tidak perlu banyak bicara. Maling, saatnya kau mati. Guru. HMP hahaha. Zhang Daodu, sudah 30 tahun berlalu. Kau masih saja kaku seperti dulu. Apakah kalian puas? Dewa Zhang Daoxian melindungi kalian selama 30 tahun. Kalian membalasnya seperti ini. Zhang Dao, lihat ini. Ini adalah rakyat yang kalian pertaruhkan nyawa untuk lindungi. Apakah kalian merasa itu layak? Aku adalah seorang kultivator. Hati ini adalah arahku. HMPH, aku tidak pernah memikirkannya. Apakah mereka tahu atau tidak? Pergilah mati di Zhang Dao. Bangkitlah. Keterampilan Zhang Dava sangat baik. Bagus sekali. Sangat bagus, dunia ilusi. Inilah dunia ilusi. Bagaimana dengan pedang lawang 30 tahun yang lalu? Bagaimana dengan pedang ini 30 tahun yang lalu? Tidak ada yang bisa mengalahkan Zhang Dao kali ini. Tapi jika aku tega meledakkan diri, juga bisa mati bersamaku. Bahkan jika harus mati bersamaku, aku tetap akan memenggalmu. Untuk rakyat yang telah meninggal. Untuk membalas dendam pada Rong Er, Zhang Dao.
HMPH. Kau ingin bertarung dengan aku. Aku sama sekali tidak ingin bertarung denganmu. Jangan lari. Raja manusia, kau bisa lari sementara waktu. Tidak bisa menjalani seumur hidup. Tunggu aku menyatu dengan langit dan bumi. Itulah saat kematianmu. Master, sejak 3 tahun lalu, api tungku ini tidak pernah padam. Apa sebenarnya yang sedang kau rebus? Pil Dewa 10 Langit. Pil Dewa 10 Langit mengumpulkan bahan langit dan bumi. Menyerap esensi matahari dan bulan. Dapat menghancurkan kekosongan dan menyatu dengan jalan. Bantu manusia bersatu dengan alam. Pembuatan pil ini tidak mudah. Butuh 3 tahun untuk menyelesaikan pil ini. Artinya, pil ini akan segera jadi. Benar. Jika ingin membuat pil, masih perlu satu bahan obat. Bahan obat apa? Pasir bintang Dansia. Tumbuh di tanah Dansia. Bersinar seperti bintang di langit 9. Kokoh seperti butiran es dan kerikil. Inilah pasir bintang Dansia. Gunung Yunqi memiliki banyak lapisan kerikil merah. Dikenal sebagai dunia Dansia. Di sini pasti ada pasir bintang Dansia yang ada. Ahahaha. Gunung Yunqi memiliki 99 puncak dan 24 batuan. Dengan area yang luas. Aku harus mulai dari mana? Apa? Bersinar seperti bintang. Kuat seperti es serut. Mungkin di sini. Bagus. Ini adalah di atas bintang Dansia. Dengan keberadaan bintang ini, ada ramuan suci 10 surga. Tak lama lagi akan jadi pil. Membantuku memasuki keadaan manusia dan langit yang menyatu. Raja ini, aku si kura-kura brengsek. Keluar dari sana. Hahaha. Sayangnya, kamu tidak punya kesempatan lagi. Batu-batu ini telah disihir oleh aku. Satu batu seberat 1000 jin. Kamu duduk saja di dalam menunggu mati. Hahaha. Masih belum berhasil. Membuka laci dan memutar meja akhirnya punya batasnya. Kamu. 3. Peternakan Sanyuan. Resonansi antara manusia dan langit. Wrong air. Maaf. Aku sudah berjanji padamu. Membunuh raja ini. Tidak bisa. Hai, Daoshu. Kau sudah bangun. Minumlah obatnya selagi hangat. Kenapa kau berteriak padaku? Daoshu, aku adalah Sun King Rou. Adik angkat kepala Sun. Bapak bilang waktu itu kamu yang menyelamatkanku. Waktu berlalu begitu cepat ya. Sudah 30 tahun berlalu. Kamu juga sudah besar.
Bagaimana aku bisa di sini? Siapa yang menyelamatkanku? Guru? Ya. Adik perempuan San yang membawakan kami. Iya, Guru. Jika bukan karena Nona San merasa kamu dalam bahaya dan segera datang meminta bantuan, kita juga tidak bisa menyelamatkanmu tepat waktu. Sungguh. Sejak kecil aku mempelajari metode San Yuan Mo Chao. Memiliki kemampuan merasakan orang lain. San Yuan Mo Chao. Oh, ini adalah sesuatu yang ditemukan ayahku saat membangun kembali reruntuhan. Di dalam kamar ibuku. Itu adalah bibi Rongmu. Sebelum meninggalkan desa, dia meninggalkan rumah untuk ibumu. Murid Wang Changchao berada di tempat guru terjebak. Maka ada Danxia. Bintang pasir, apakah kalian sudah membawanya kembali? Jika sudah, saatnya bagi guru untuk membuat pil. Pil Dewa Sembilan Langit. Saat pil selesai, pasti akan ada petir pil. Saya sudah siap untuk menyergap. Pasti akan terluka. Meskipun saya mengonsumsi obat ajaib di tempat, tetap perlu waktu untuk mengolahnya. Raja Barbar tidak akan melewatkan kesempatan ini. Lebih baik kita mengikuti arus. Setelah melewati ujian petir, saya akan terputus dari dunia. Menukar obat ajaib. Kamu berpura-pura saya terluka parah dan jatuh. Silakan masuk ke dalam mimpimu. Raja Selatan pasti akan meminum elisir setelah merebutnya. Pada saat itu, dia akan terjebak. Dia akan menjadi ikan dalam kendi. King Rong, metode San Yuan Mo Chou, dapat membantuku merasakan alam. Menyempurnakan elisir. Apakah kamu bersedia membantuku? Tentu saja bersedia. Raja Barbar telah menghancurkan sukuku. Membunuh penyelamatku. Dendam ini tidak terbalas. Sia-sia menjadi baik. Wang Chang dan Zhao Sheng, dengarkan perintah murid di altar utama. Langit dan bumi memenuhi waktu. Senior telah tiba. Akhir Maret. Menerima takdir. Saatnya adalah sekarang. Saya adalah bintang. Minum. Pil suci Jiutian. Masuk. Danlei ternyata adalah dewa Danlei yang legendaris. Dan dapat menciptakan banyak pil dari ciptaan para dewa. Tanpa ujian petir. Tidak menjadi pil suci. Selanjutnya, adalah momen yang paling krusial. Ya, menyempurnakan pil suci di langit 9 lapis. Entah berapa lama pelindung yang kami buat ini. Dapat menahan petir yang datang. Pelindung sudah hancur. Sekarang tinggal melihat apakah Su bisa bertahan. Ayo, satu kali ini. Ya. Langkah, 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 langkah. Berhasil, berhasil, berhasil. Bagus, berhasil. Berhasil, berhasil. Hahaha. THN Anlong Tien B Ngitrong Cahang Liei. Eswin, SPH BTHN GNNG. Hiung THN An. Fuamen TR Li THN An. Lila CAC Ngihai Konkin NH Hong TLNGS Cemin. CHTI. TRNGO, LNTRC Ngituac NH Meimen. Tea Koncem THY Tik MT Cut. Gini MT Ciu. Tapi terluka parah oleh Danlei. Kau selalu bilang menjalankan keadilan. Tapi aku rasa langit juga tidak membantumu. Hahaha. Kembalikan padaku, oh ya. Apa kau benar-benar ingin ini? Baiklah, jika kau bisa menelan pil ajaib ini. Tidak hanya bisa menyembuhkan lukamu, tapi juga bisa mencapai keadaan kesatuan dengan langit. Saat itu, aku bukan hanya lawanmu. Bahkan tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Sayang sekali, hahaha. Berikan padaku. HMPH. Apa yang ada di tangan saya ini? Apakah kamu pikir mungkin untuk mengembalikannya? Pil 9 langit. Mengambil penciptaan langit dan bumi. Mendapatkan pembersihan petir pil. Keberuntungan yang luar biasa. Kamu bilang jika aku memakannya. Apakah aku akan terbang ke langit? HMPH. Tidak, tidak, tidak,
Tidak. Apa yang terjadi ini? Karena yang kamu makan bukanlah obat dewa dari 9 langit. Tidak ada yang terjadi. Saya hanya membalas dengan cara yang sama. Apa yang terjadi ini? Hanya membalas dengan cara yang sama. Sebenarnya apa yang terjadi? Haha, ya. Ternyata saya sudah terjebak oleh kalian. Bajingan, raja yang kejam. Kamu paling suka bermain-main dengan perasaan orang. Roh babi. Cobalah rasakan rasa di dalamnya. Raja binatang membunuh untuk membayar hukuman. Kamu berutang di Shangking Sen. Dendam darah di bawah sudah saatnya dilunasi. Haha. Bodoh, bodoh. Bahkan jika aku terluka, aku tidak bisa membunuh kalian. Raja Cheng Xiaosheng, ikatan lembut. Formasi menaklukkan setan 4 simbol. Naga biru kembali ke tempatnya. Harimau putih kembali ke posisi. Burung vermilion kembali ke posisi. Raja ini pada tahun itu posisi Xuanwu telah kamu hancurkan. Kini aku adalah Tuan Xuanwu. Coba hancurkan sekali lagi. Kamu Kamu sedang mempermainkan aku. Apakah kamu ingin menggunakan kekuatan aku? Membantu Anda mempercepat pembuatan pil ajaib. Orang jahat. Hahaha. Akhirnya menemukan. Sayangnya sudah terlambat. Tidak. Bagaimana bisa begini? Langit dan bumi lahir bersamaku. Segala sesuatu bersatu denganku. Ternyata inilah keadaan kesatuan antara manusia dan alam. Selamat, Master. Daoshu, kamu sudah menjadi orang muda. Bahkan jika kamu menyatu dengan alam dan manusia, lalu bagaimana? Aku tidak bisa mengalahkanmu. Aku juga bisa membunuh ketiga orang ini. Hari ini, tidak ada yang bisa membunuh siapapun. Yun mengikuti naga. Angin mengikuti harimau. Angin dan awan berkumpul dalam pertemuan yang luar biasa. 3 elemen bersatu, naga dan harimau muncul. Naga hijau, harimau putih. Cepat bantu aku mengalahkan kejahatan. Burung emas, harimau putih. Cepat bantu aku mengalahkan kejahatan. Ya. Ya. Raja Barbar, cepat menyerah. Wang Changzong. Melindungi Zhen King. Adalah guru. Lanjut bersama-sama membunuh musuh dan membalas dendam. Benar. Raja Barbar. Segera tangkap dia. Tak akan bisa kabur. Kenapa? Kenapa selalu tidak mau melepasku? Kenapa? Kau masih berani bertanya kenapa? Raja yang kejam, coba pikirkan sendiri. Telah melukai berapa banyak rakyat? Menghancurkan berapa banyak nyawa? Membunuh harus membayar nyawa. Hutang darah dibayar dengan darah. Ini adalah hal yang wajar. Langit dan bumi tidak berbelas kasih. Menganggap segala sesuatu sebagai hewan ternak. Langit dan bumi memang tidak adil. Dari mana datangnya keadilan yang mutlak? Salah?
Langit dan bumi tidak berbelas kasih bukan berarti tidak adil. Tetapi tidak peduli akan belas kasih atau ketidakbelasan kasih. Segala sesuatu lahir di antara langit dan bumi. Setiap bunga dan rumput. Setiap pohon dan batu. Manusia dan hewan adalah kehidupan alami. Oleh karena itu, langit dan bumi adalah adil. Semua harus mengikuti alamiah. Itu semua adalah takdir segala sesuatu. HMPH. Jika begitu, orang yang aku bunuh, itu semua adalah takdir mereka. Lalu bagaimana bisa aku disalahkan? Dan mereka masih ingin membunuhku. HMPH. Alasannya sangat sederhana. Karena aku adalah manusia. Sebagai manusia, kita memiliki emosi dan keinginan. Salah satu dari kita bisa terluka. Baik dan buruk juga bisa menyedihkan. Kau menyakiti rakyat. Aku akan marah. Kau membunuh orang yang kucintai. Aku akan bersedih. Hukum alam mengikuti kodratnya. Memimpin tanpa paksaan. Langit dan bumi mengutamakan harmoni dan kesatuan. Mengalir dengan alami tidak berarti harus menerima segalanya dengan pasrah. Mengelola tanpa paksaan. Ditekan pasti akan melawan. Dianiaya pasti akan membalas. Berkasih sayang harus dibalas. Dendam harus dibalas. Orang yang menghina akan selalu dihina. Orang yang membunuh akan selalu dibunuh. Semua ini adalah mengalir dengan alami. Sekarang, apakah kamu mengerti? Hahaha. Saya tidak mengerti. Saya juga tidak ingin mengerti. Saya tidak ingin mati. Saya tidak ingin mati. Hah? Paman Dao. Jangan biarkan dia melarikan diri. Tenang saja, gunung akan kembali ke air. Dia tidak akan bisa melarikan diri. Hei, iya. Iya. Hei. Iya. Sekarang yang terlihat di depan mata kita adalah Gunung Kuili. 3 tahun menyempurnakan eliksir. Eliksir selesai dan naga serta harimau muncul. Dewa Zhang memotong setan dan mengusir iblis. Dalam legenda, Dewa Zhang dengan satu pedang menebang kepala setan kura-kura. Mayat kura-kura itu berubah menjadi gunung kura-kura di depan ini. Apakah apa yang saya lihat itu benar? Mengapa? Mengapa ini bisa terjadi? Senior, saya masih tidak mengerti apa yang Anda maksud dengan bertanya pada diri sendiri. Sebenarnya itu berarti apa? Jalan yang bisa dijelaskan bukanlah jalan yang abadi. Nama yang bisa disebut bukanlah nama yang abadi. Rahasia langit tidak boleh diungkapkan. Hanya bisa dipahami sendiri. Jadi, mengapa saya bisa melihat gambar-gambar itu? Seolah-olah itu adalah ingatan yang tertanam dalam jiwa. Ayo, semua, mari kita lihat di sini. Apa yang kalian lihat sekarang adalah yang paling terkenal di Yingtan. Warisan budaya tak benda tingkat nasional. Pahat Zantong. Oh, Zantong. Metode persetujuan juga dikenal sebagai kerja emas. Termasuk proses penempaan dan penumpukan. Mengukir, membentuk, mengelas, menekan bahan, melapisi emas, dan lebih dari 30 proses lainnya. Hanya untuk ukiran jepit rambut. Diperlukan lebih dari 150 jenis jepit rambut sebagai alat. Pembagian kerja, menyambung, mengangkat, menekan, dan lebih dari 10 metode lainnya seperti benang berwarna. Begitu ya? Sungguh membuka mata. Ayo, keluarga, ikut kami masuk ke dalam. Silakan semua untuk melihat-lihat. Selain patung perunggu kami, pahatan batu Xinjian kami juga sangat terkenal. Asal-usul pahatan batu Xinjian adalah Yingtan. Keistimewaan Xinjian terletak pada teksturnya yang seperti giok. Keindahannya pada warna yang cerah seperti pelangi. Dan keindahan yang alami. Silakan lihat-lihat. Silakan semua untuk berkeliling. Berjalan-jalanlah dengan bebas. Baik. Bermain dengan baik sepanjang pagi. Semua pasti sudah lelah, kan? Ini adalah salah satu makanan ringan yang sangat enak di daerah kami. Tahu Shangking. Bahan dasar tahu Shangking adalah dari kedelai manis. Ditambah dengan air dari sungai Luxi yang berkualitas sangat baik. Ini memiliki tekstur yang lembut dan halus.
Di sini ada yang bisa dicicipi. Silakan coba sendiri. Ayo, ayo, cepat coba tahu Shangking yang aku buat sendiri. Ada apa? Cepat coba lihat. HMPH. Ayo, cepat coba lihat. Ah. Sudah dimakan. Ah. Enak tidak? Bagaimana rasanya? Putih dan halus. Aroma segar dan lezat. Halus dan lembut. Enak banget, enak banget. Kalau begitu, makanlah lebih banyak. Cicipi lebih banyak. Baik semuanya, ikuti saya masuk ke dalam. Selain ukiran kami yang memuja batu Xianjiang, ada juga jenis ukiran lain yang sangat terkenal. Ini adalah ukiran kayu ikan jiang. Ia dimulai pada masa Han dan Tang. Pada akhir dinasti Ming, ia sudah terkenal. Pada akhir dinasti Qing, ia mencapai puncaknya. Teknik pembuatannya telah diwariskan selama lebih dari 1.200 tahun. Peradaban Tiongkok sangat cemerlang. Namun, tanpa warisan, peradaban yang secerlang apapun hanyalah sebuah cangkang kosong. Kepada adik kecil ini, apa yang kamu katakan sangat benar. Tiongkok adalah salah satu dari 4 peradaban kuno terbesar. Hanya budaya kita yang paling lengkap dipertahankan. Pemandu wisata. Saya ingin bertanya, ini patung apa? Oh, yang ini. Ini adalah pedang 35 dari Zhang Dao, untuk memotong kejahatan dan menyeimbangkan jantan dan betina. Menurut legenda, Lao Zi turun ke dunia dan meninggal karena pedang ini. Ada juga versi lain, yang mengatakan bahwa Zhang Dao sepanjang hidupnya memotong setan dan mengusir iblis tanpa henti. Lao Zi memberkahi pedang ini dengan kekuatan ilahi, membuatnya menjadi senjata sakti. Aduh, sayang sekali. Sayang sekali apa? Sayang sekali, pedang kembar jantan dan betina dalam legenda. Pedang betina ini digunakan untuk menekan ratusan iblis. Tak terlihat oleh matahari. Pedang jantan juga diwariskan oleh keturunannya. Hanya saja, di saat negara mengalami kekacauan selama 100 tahun, pedang jantan juga hilang di Izhou. Ah, ternyata ini benar-benar ada. Pedang suci yang telah diwariskan selama hampir 2000 tahun. Sungguh sangat disayangkan. 36 provinsi di Tiongkok. Hanya Izhou yang hilang. Ini sangat mirip dengan hilangnya pedang suci. Jangan khawatir, ini hanya sementara. Sabar saja sedikit. Pedang suci Tiongkok pasti akan kembali. Benar, tepat sekali. Akan kembali pada akhirnya. Kakek, kau sering bilang padaku bahwa setiap generasi memiliki misi mereka sendiri. Amanatmu di saat-saat terakhir. Aku mengerti. Pedang warisan. Akar budaya. 100 tahun yang hilang harus kembali.